Coba lihat jalanan Indonesia hari ini. Kemanapun mata memandang, yang lewat pasti motor matic. Depan rumah, matic. Parkiran minimarket, matic. Ojol, matic. Anak sekolah, matic. Bahkan, kadang satu keluarga punya 3 motor dan semuanya matic. Sementara motor bebek, yang dulu pernah menjadi raja jalanan Indonesia, kini perlahan menghilang. Seolah motor itu sedang memasuki masa pensiun nasional. Dan ironisnya, banyak anak muda sekarang bahkan tidak tahu cara mengendarai motor bebek. Mereka melihat kopling kaki dan bertanya, "Ini cara mainnya gimana?" Padahal dulu, motor bebek adalah simbol perjuangan hidup rakyat Indonesia. Ada masanya, suara gigi masuk dari motor bebek adalah soundtrack kehidupan negeri ini. Setiap pagi, bapak-bapak berangkat kerja dengan Supra. Mahasiswa pakai Shogun, tukang sayur pakai Smash, anak sekolah pakai Jupiter. Motor bebek ada di mana-mana, irit, bandel, murah, dan tahan disiksa. Kalau motor sekarang manja kena banjir. Motor bebek dulu habis nyemplung got, kadang masih bisa hidup setelah dikeringin sambil dipukul sedikit. Benar-benar teknologi penuh pengabdian. Dulu, orang Indonesia juga bangga bisa oper gigi dengan halus. Ada kebanggaan tersendiri, karena mengendarai motor bebek itu butuh skill. Bukan cuma gas dan rem, ada teknik, ada feeling, ada seni. Kalau salah oper gigi, motor bisa loncat seperti kambing kaget, dan itu biasa. Lalu datanglah motor matic. Awalnya, banyak orang meremehkan. Motor perempuan, motor malas, nggak ada seninya. Namun sekarang, lihat siapa yang tertawa paling akhir. Motor matic sukses mengambil alih Indonesia. Dan lucunya, orang-orang yang dulu mengecek motor matic, sekarang justru paling marah kalau CEV temulai bunyi. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Karena manusia selalu memilih hidup yang lebih mudah, dan motor matic menawarkan itu semua. Tidak perlu oper gigi, tidak perlu mikir kopling, tidak perlu takut mesin mati di tanjakan. Tinggal gas, jalan, rem, berhenti, selesai. Bahkan saking mudahnya, kadang orang sambil nyetir masih sempat buka maps, ngobrol, atau mikir cicilan. Indonesia juga punya satu musuh besar, macet. Dan di tengah kemacetan, motor bebek mulai terasa melelahkan. Bayangkan, setiap 5 detik harus masuk gigi, turun gigi, naik gigi lagi. Kaki kiri kerja lembur. Sementara pengguna motor matic, santai. Tangan kanan gas sedikit, motor jalan pelan. Hidup terasa damai. Motor matic akhirnya bukan cuma kendaraan, tapi alat bertahan hidup di kemacetan Indonesia. Belum lagi desain. Motor matic sekarang tampil modern, futuristik, agresif. Sementara motor bebek, desainnya mulai dianggap bapak-bapak banget. Padahal dulu justru motor bebek yang dianggap keren. Ironis memang, waktu bisa mengubah segalanya, termasuk selera manusia. Lalu datang generasi baru. Generasi yang tumbuh bersama smartphone, serba instan, serba cepat, dan motor matic cocok dengan budaya itu. Praktis, tidak ribet, tinggal nyalakan, jalan. Bahkan banyak anak muda sekarang lebih panik kehilangan charger daripada oli mesin telat ganti. Pabrikan motor pun sadar, mereka melihat pasar berubah. Akhirnya, motor matic diproduksi besar-besaran. Iklan di mana-mana, fitur makin canggih, smart key, panel digital, bagasi besar, USB charger. Motor sekarang bahkan bisa ngecas HP. Sementara pengendaranya sendiri belum tentu punya tabungan. Sementara motor bebek perlahan tersingkir, bukan karena jelek, tapi karena dunia berubah terlalu cepat. Motor bebek sebenarnya masih punya banyak kelebihan. Irit, mesin tangguh, perawatan murah.
dan biasanya lebih awet. Tapi sayangnya, masyarakat modern lebih memilih kenyamanan dibanding ketahanan. Mirip hubungan percintaan zaman sekarang. Yang penting nyaman dulu, urusan awet belakangan. Yang paling menyedihkan, motor bebek sekarang mulai kehilangan identitas. Dulu, motor ini simbol pekerja keras, motor rakyat, motor segala medan. Sekarang, ia lebih sering ditemukan dipakai bapak-bapak antar galon atau abang sayur keliling. Padahal dulu, anak muda rela nongkrong berjam-jam sambil pamer motor bebek hasil modifikasi. Namun ada satu hal yang menarik. Meski motor matic mendominasi, motor bebek belum benar-benar mati. Karena di pelosok daerah, di desa, di jalan rusak, motor bebek masih menjadi raja. Kenapa? Karena motor itu kuat. Kadang dipakai angkut hasil kebun, lewat jalan lumpur, bonceng 3 orang, dan tetap hidup. Kalau motor bebek bisa bicara, mungkin dia cuma bilang, "Aku capek, tapi aku masih kuat." Tapi coba jujur, saat kalian mendengar suara motor bebek lawas lewat di jalan, ada rasa nostalgia bukan? Karena suara itu pernah menjadi bagian dari masa kecil kita, bagian dari perjalanan hidup banyak orang Indonesia. Dan meskipun sekarang motor matic menguasai jalanan, motor bebek tetap punya tempat spesial di hati masyarakat. Karena tanpa motor bebek, mungkin Indonesia tidak akan sampai di titik mobilitas seperti sekarang. Jadi, menurut kalian sendiri, apakah motor bebek benar-benar akan punah? Atau suatu hari nanti, justru akan kembali dicari seperti barang legendaris? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian pernah punya pengalaman lucu, jatuh gara-gara salah gigi, atau kenangan bersama motor bebek, ceritakan juga di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena masih banyak cerita otomotif menarik lainnya yang akan kita bahas bersama.